Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang sejarah pendidikan Islam untuk memenuhi tugas UTS sejarah pendidikan Islam. Yang pertama ada kurikulum pendidikan pada zaman Nabi. Itu terbagi menjadi 2 periode, Mekkah dan Madinah. Pada periode Mekkah, terdapat 4 kurikulum, meliputi pendidikan keagamaan atau tauhid. Yang kedua ada pendidikan akliyah dan ilmiah. Yang ketiga ada pendidikan akhlak dan budi pekerti. Yang keempat ada pendidikan jasmani atau kesehatan. Adapun kurikulum pendidikan pada periode Madinah itu ada 6. Keimanan atau tauhid, akhlak, ibadah, kesehatan atau jasmani, sosial dan budaya, dan yang terakhir ada bahasa. Selanjutnya membahas visi, misi, dan tujuan pendidikan pada zaman Nabi. Visi pendidikan di Mekkah atau sebelum hijrah adalah unggul dalam bidang akidah dan akhlak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sejalan dengan visi tersebut, maka misi pendidikan yang berlangsung di Mekkah dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, memperkuat dan memperkukuh status dan kepribadian Muhammad sebagai Nabi dan Rasulullah yang memiliki akidah dan keyakinan yang kukuh terhadap pertolongan Allah, berbudi pekerti mulia, dan memiliki komitmen yang tinggi untuk menegakkan kebenaran di muka bumi. Yang kedua, memberikan bimbingan kepada Nabi Muhammad SAW dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik dan pengemban misi kebenaran. Yang ketiga, memberikan peringatan dan bimbingan akhlak mulia kepada keluarga dan kerabat dekat Nabi Muhammad SAW. Adapun tujuan pendidikan di Mekkah adalah membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia sebagai landasan bagi mereka dalam menjalani kehidupannya dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Selanjutnya membahas kelembagaan pada masa Nabi. Jadi, kelembagaan pendidikan pada masa Nabi di Mekkah itu tidak ada karena mengidentifikasi kurikulum pendidikan Islam pada zaman tersebut itu sulit. Sedangkan di Madinah, Nabi mendirikan Masjid Nabawi sebagai pusat kegiatan umat Islam dan pusat pendidikan Islam sebagai lembaganya. Selanjutnya peserta didik. Peserta didik di Mekkah bermula dari keluarga terdekat yang selanjutnya diikuti oleh keluarga agak jauh dan masyarakat pada umumnya. Mereka itu adalah Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Zaid, dan Ummu Aiman. Setelah itu melalui Abu Bakar berhasil mengislamkan beberapa teman dekatnya seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Tolhah bin Ubaidillah. Sedangkan peserta didik di Madinah jauh lebih banyak dibanding peserta didik yang ada di Mekkah. Syekh Ahmad Farid dalam bukunya Min Alam As-Salaf menyebutkan adanya sejumlah sahabat sebanyak 60 orang. Kurikulum pendidikan pada zaman Khulafaur Rasyidin itu ada 8. Yang pertama, pendidikan keagamaan, pendidikan Al-Quran, pendidikan hadis, pendidikan hukum Islam, pendidikan kemasyarakatan, pendidikan ketatanegaraan, pendidikan pertahanan keamanan, dan yang terakhir, pendidikan kesejahteraan sosial. Visi, misi, dan tujuan Khulafaur Rasyidin ialah visi unggul dalam bidang keagamaan sebagai landasan membangun kehidupan umat. Misi dari Khulafaur Rasyidin memantapkan dan menguatkan keyakinan dan kepatuhan kepada ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan cara memahami, menghayati, dan mengamalkannya secara konsisten. Menyediakan sarana prasarana dan fasilitas yang memungkinkan terlaksana ajaran agamanya. Menumbuhkan semangat cinta tanah air dan bela negara yang memungkinkan Islam dapat berkembang ke seluruh dunia, melahirkan para kader pemimpin umat, pendidikan dan dai yang tangguh dalam mewujudkan syiar Islam. Tujuan dari Khulafaur Rasyidin melahirkan umat yang memiliki komitmen yang tulus dan kukuh terhadap pelaksanaan ajaran Islam sebagai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kelembagaan pada masa Khulafaur Rasyidin. Lembaga-lembaga pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin diantaranya masjid, sufah, kutab, dan rumah. Peserta didik pada masa Khulafaur Rasyidin terbagi menjadi 2. Peserta didik dalam arti umum, yaitu membentuk sikap mental keagamaan untuk seluruh umat Islam yang ada di Mekkah dan di Madinah. Peserta didik dalam arti khusus, yaitu membentuk ahli ilmu agama untuk sebagian kecil dari kalangan tabi'in yang selanjutnya menjadi ulama. Kurikulum pendidikan pada zaman Bani Umayyah
ada 4: ilmu agama, ilmu sejarah dan geografi, ilmu pengetahuan bidang bahasa, filsafat. Visi, misi, dan tujuan Bani Umayyah. Visi unggul dalam ilmu agama dan umum sejalan dengan kebutuhan zaman dan masing-masing wilayah Islam. Misi Bani Umayyah menyelenggarakan pendidikan agama dan umum secara seimbang, melakukan penataan kelembagaan dan aspek-aspek pendidikan Islam, memberikan pelayanan pendidikan pada seluruh wilayah Islam secara adil dan merata, menjadikan pendidikan sebagai penopang utama kemajuan wilayah Islam, memberdayakan masyarakat agar dapat memecahkan masalahnya sesuai dengan kemampuannya sendiri. Tujuan dari Bani Umayyah menghasilkan sumber daya manusia yang unggul secara seimbang dalam ilmu agama dan umum, serta mampu menerapkannya bagi kemajuan wilayah Islam. Nah, di sini ada kelembagaan pada masa Bani Umayyah. Nah, lembaga-lembaga pendidikan pada masa Bani Umayyah itu apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada masjid, kemudian sufah, kutab, rumah, istana, badiah, perpustakaan, al-bimarista, dan terakhir ada madrasah. Kemudian ada peserta didik. Di sini Bani Umayyah membagi peserta didik menjadi 2 bagian, yaitu 1. Peserta didik dalam arti umum. Yang dimaksud ialah membentuk sikap mental keagamaan untuk seluruh umat Islam. Yang kedua, peserta didik dalam arti khusus. Yang dimaksud itu membentuk ahli ilmu agama untuk sebagian kecil dari kalangan tabi'in yang selanjutnya akan menjadi ulama. Selanjutnya, kurikulum apa sih yang ada di pendidikan Bani Abbasiyah? Yang pertama, ini ada rencana pelajaran tingkat dasar ya. Yang pertama, ini ada membaca Al-Quran dan menghafalnya. Kemudian pokok-pokok agama Islam seperti cara berwudu, sembahyang, dan puasa. Kemudian menulis. Kemudian membacakan riwayat hidup orang-orang besar Islam. Selanjutnya membaca dan menghafal syair-syair. Selanjutnya berhitung. Dan terakhir ada pokok-pokok nahu dan syara'. Yang kedua, ada rencana pelajaran tingkat menengah, yaitu belajar Al-Quran, bahasa Arab dan kesusastraan, ada fikih, tafsir, hadis, nahu atau syaraf atau balaghah, ilmu-ilmu pasti, mantik, tarikh, ilmu-ilmu alam, kedokteran, dan ilmu musik. Yang ketiga, rencana pelajaran tingkat pendidikan tinggi. Yang pertama, itu mempelajari jurusan ilmu-ilmu agama dan bahasa Arab serta kesusastraan. Nah, Ibnu Khaldun menamakannya dengan ilmu nakliyah, tafsir Al-Quran. Kemudian ada mempelajari hadis, fikih dan usul fiqh, nahu syaraf, balaghah, bahasa Arab, dan kesusastraan. 2. Jurusan ilmu-ilmu hikmah atau filsafat. Nah, Ibnu Khaldun menamainya dengan ilmu akliyah. Nah, di sini ada 1. Mantik, kemudian musik, ilmu-ilmu pasti, ilmu alam dan kimia, ilmu ukur, ilmu falak, ilmu ilahiyah atau ilmu ketuhanan, ilmu tumbuh-tumbuhan, dan terakhir ada ilmu kedokteran. Selanjutnya di sini ada visi, misi, dan tujuan. Untuk visinya, unggul dalam bidang keagamaan sebagai landasan membangun kehidupan umat. Kemudian untuk misinya, yang pertama, memantapkan dan menguatkan keyakinan dan kepatuhan kepada ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan cara memahami, menghayati, dan mengamalkannya secara konsisten. Kedua, menyediakan sarana, prasarana, dan fasilitas yang memungkinkan terlaksananya ajaran agama. Ketiga, menumbuhkan semangat cinta tanah air dan bela negara yang memungkinkan Islam dapat berkembang ke seluruh dunia. Terakhir, melahirkan para kader pemimpin umat, pendidik, dan dai yang tangguh dalam mewujudkan syiar Islam. Untuk tujuan pendidikan pada masa Abbasiyah sendiri itu sudah bermacam-macam karena adanya pengaruh dari masyarakat pada masa itu. Kemudian tujuan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, itu ada tujuan keagamaan dan akhlak. Seperti pada masa sebelumnya ya. Nah, di sini anak-anak itu dididik dan diajar membaca dan menghafal Al-Quran. Ialah karena itu merupakan suatu kewajiban dalam agama. Supaya mereka dapat mengikuti ajaran agama dan berakhlak menurut agama. Pun mereka juga diajar ilmu tafsir, hadis, dan sebagainya. Itu pun karena tuntutan agama, tak lain tak bukan.
Kemudian tujuan kedua yaitu ada tujuan kemasyarakatan, yaitu pemuda-pemuda belajar dan menuntut ilmu, supaya mereka dapat mengubah dan memperbaiki masyarakat dari yang tadinya masyarakat penuh kejahilan menjadi masyarakat yang bersinar akan ilmu pengetahuan. Dari yang masyarakatnya mundur menjadi masyarakat yang maju dan makmur. Tujuan selanjutnya ialah supaya mereka cinta akan ilmu pengetahuan serta senang dan lezat dalam menggapai ilmu tersebut. Nah, mereka itu belajar tidak mengharapkan apapun selain dari bisa memperdalam ilmu pengetahuannya. Mereka menjelajah ke seluruh negara Islam untuk menuntut ilmu tanpa memperdulikan susah payahnya dalam perjalanan itu. Yang umumnya itu dilakukan dengan berjalan kaki atau mengendarai keledai. Nah, tujuan mereka itu tak lain tak bukan ialah hanya untuk memenuhi jiwa mereka yang haus akan ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya tujuan keempat yaitu tujuan kebendaan. Nah, mereka itu menuntut ilmu supaya mereka punya kehidupan yang layak dan pangkat yang tinggi, bahkan kalau bisa mempunyai kemegahan dan kekuasaan di dunia ini. Selanjutnya ada kelembagaan pada masa Bani Abbasiyah. Adapun lembaga-lembaga pendidikan pada masa Bani Abbasiyah diantaranya yaitu Al-Hawanit Al-Warraqin, toko buku, Manazil Al-Ulama, rumah-rumah para ulama, Aswalun Al-Adabiyah, sanggar sastra, madrasah, perpustakaan dan observatorium, Aribat. Aribat itu secara harfiah itu ikatan yang mudah dibuka. Sedangkan dalam arti yang umum, Aribat adalah tempat untuk melakukan latihan, bimbingan, dan pengajaran bagi calon sufi. Yang terakhir ada Az-Zawiyah. Az-Zawiyah secara harfiah itu sayap atau samping. Sedangkan dalam arti umum, Az-Zawiyah itu adalah tempat yang berada di bagian pinggir masjid yang digunakan untuk melakukan bimbingan wirid dan zikir untuk mendapatkan kepuasan spiritual. Yang terakhir ada peserta didik pada zaman Bani Abbasiyah. Para pelajar yang menimba ilmu pada zaman Abbasiyah berasal dari daerah sekitarnya serta dari mancanegara. Mereka ada yang datang dari kawasan Timur Tengah, Asia, Afrika, bahkan juga dari Eropa. Keberadaan para pelajar yang demikian itu menyebabkan kota Baghdad menjadi masyarakat multi-etnis dan multikultural yang bersifat megapolit. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.